Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota 3 orang dengan saya sendiri Lydia Kurnia Ramawati dengan ujung NIM 139. Saya Mutiara Syawal Azhara dengan ujung NIM 166. Saya Utia Wardati dengan NIM 33030230172. Baik, langsung saja. Dalam diskusi jarak jauh ini, kami ingin membahas beberapa peraturan daerah yang ada di Kabupaten Boyolali yang sebenarnya punya tujuan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan masalah. Di sini perda yang kami akan bahas itu ada 4. Yang pertama ada Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Yang kedua ada Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima. Yang ketiga ada Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Dan yang terakhir ada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Kalau dilihat secara umum, keempat perda ini dibuat untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Analisis ini akan kami lakukan dengan pendekatan filosofis, normatif, dan juga sosiologis. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan melalui pendekatan filosofis. Kalau dilihat dari sisi filosofis, sebenarnya keempat perda ini dibuat dengan niat yang baik. Pemerintah daerah ingin menciptakan Boyolali yang tertib, nyaman, dan juga masyarakatnya ini sejahtera. Perda Ketertiban Umum dibuat supaya ruang publik tidak semrawut. Selanjutnya ada Perda Pedagang kaki lima, ini yang bertujuan melindungi dan memberdayakan pedagang kecil. Selanjutnya ada Perda Pajak dan Retribusi untuk mendukung pembangunan daerah. Dan yang terakhir ada Perda RT/RW untuk mengatur penggunaan ruang agar tidak asal-asalan. Di sini masalahnya dalam pelaksanaannya nilai-nilai ketertiban seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat kecil. Akibatnya aturan yang seharusnya melindungi masyarakat justru terasa lebih berat bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha kecil. Dari sini terlihat bahwa secara filosofis perda-perda tersebut belum sepenuhnya seimbang antara menjaga ketertiban dan juga menjaga keadilan sosial. Dari sisi sosiologis, Boyolali memiliki banyak pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima yang menggantungkan hidupnya di ruang publik. Kehadiran mereka bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi juga realitas sosial dan ekonomi. Masalahnya, ketika Perda Ketertiban Umum dan RT/RW diterapkan secara ketat, PKL seringkali diposisikan sebagai pelanggar hukum. Penertiban dilakukan berulang tanpa solusi jangka panjang seperti penyediaan lokasi usaha yang layak. Di sisi lain, Perda Pajak dan Retribusi menuntut kontribusi ekonomi dari masyarakat. Namun, tuntutan tersebut tidak selalu diimbangi dengan perlindungan dan pemberdayaan yang memadai. Akibatnya muncul resistensi masyarakat dan rendahnya kepatuhan. Secara normatif terdapat beberapa persoalan dalam perumusan dan hubungan antar perda tersebut. Salah satunya adalah potensi tumbang tindih norma antara Perda Ketertiban Umum dan Perda PKL. Di satu sisi, Perda PKL mengamanatkan pemberdayaan dan perlindungan pedagang kecil, namun di sisi lain Perda Ketertiban Umum memberikan kewenangan penertiban yang cukup luas tanpa batasan yang jelas. Selain itu, beberapa rumusan norma masih bersifat umum dan multitafsir, seperti frasa mengganggu ketertiban umum atau tidak sesuai peruntukan ruang. Hal ini bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau dirangkum dari pembahasan kami, sebenarnya masalah utama dari perda-perda ini tuh bukan karena tujuannya yang salah. Semua perda ini dibuat dengan niat yang baik, seperti menjaga ketertiban, menata ruang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Boyolali. Tapi di lapangan, aturan-aturan ini belum saling mendukung. Ada perda yang fokus menertibkan, sementara perda lain seharusnya melindungi dan memberdayakan pedagang kecil. Karena kurangnya sinkronisasi ini, penerapannya sering tumpang tindih dan bikin masyarakat bingung.
akhirnya aturan yang niatnya baik justru terasa kurang adil bagi masyarakat. Dari sisi masyarakat, kondisi ini cukup terasa dampaknya. Banyak pedagang kaki lima yang sebenarnya cuma berusaha mencari nafkah, tapi malah sering dianggap sebagai pelanggar aturan. Ketika penertiban dilakukan tanpa solusi yang jelas, seperti penyediaan tempat usaha yang layak, masyarakat jadi merasa tidak pantas dilibatkan. Padahal kalau perda disusun dan diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, masyarakat justru bisa lebih patuh. Menurut saya, perda akan lebih efektif kalau tidak hanya menekankan ketertiban, tapi juga memahami kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Kalau dilihat dari sisi hukum, kondisi ini menunjukkan pentingnya kesesuaian antar perda, antara yang terlalu umum dan bisa ditafsirkan macam-macam. Seperti soal gangguan ketertiban atau penggunaan ruang, bisa menimbulkan masalah saat diterapkan. Aparat di lapangan bisa menafsirkan berbeda-beda dan ini beresiko merugikan masyarakat. Karena itu, menurut saya, perlu ada perbaikan dalam perumusan perda supaya lebih jelas, tidak tumpang tindih, dan memberikan kepastian hukum. Dengan begitu, penegakan hukum bisa dilakukan lebih adil dan konsisten. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, perlunya dilakukan evaluasi dan juga harmonisasi terhadap perda-perda yang saling berkolerasi. Dari sisi sosiologis, pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat, khususnya PKL dan pelaku UMKM dalam proses revisi atau evaluasi perda. Sedangkan secara normatif, rumusan norma perlu diperjelas agar tidak multitafsir dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikianlah diskusi jarak jauh kami mengenai evaluasi beberapa perda di Kabupaten Boyolali. Kajian ini menunjukkan pentingnya legal drafting yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.